Yo, Setpiece, gue pengen ngebahas sama Raja tentang Derby London, game week kedua. Oke? Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, game week kedua udah ada Wah, Derby. seru nih ya. Derby London yang menurut gue akan menjadi berat bagi Chelsea. Cuma gue mencoba mempertahankan secara konsep ya, karena gue nggak nonton di sana. Gitu. Gue juga sengaja nih nggak pakai kaos Chelsea gue karena gue mau mencoba sedikit safety gitu. Tapi kita Oh, lihat ya. gua sangka lu karena lu merasa inferior nih. Oh Enggak ya? enggak. Safety Safety. dan Oke. inferior berbeda. Karena apa? Karena the true blue. Yang penting background gue biru. Yoi kan. Jadi gimana Chelsea Spurs minggu ini nih? Kok langsung panas begini ya? Nah, sebelum masuk ke sana, gue sebenarnya kemarin di Chelsea itu, lu main FPL kan? Kalau gue pas main FPL, gue nggak pasang Mendy karena gue takut back-backnya ini kan krisis ya, ditinggal Rudiger ya kan, Christensen, terus ada pada mau cabut Alonso dan lain-lain. Cuma kemarin ternyata Koulibaly dan Cucurella tuh oke juga. Ya akhirnya Oke. James Mendy gue kalau nggak salah, Mendy poinnya 7 kalau nggak salah. Yoi, clean sheet lawan Everton tapi cuma ya itu dia gue agak harap-harap cemas. Cuma gini ya kan? Ya. Buat gue sebenarnya obvious banget lah, jelas banget kalau mau ngomongin masalah derby London itu ya Chelsea sebenarnya jauh lebih superior lah daripada Spurs. Itu fakta dan itu adalah statistik historical. Terakhir kali Spurs menang itu ngelawan Chelsea cuma karena adu penalti. Itu juga di Piala Carabao Cup, bro. Yang jelas Tuchel waktu itu menurunkan tim cadangan. Nah, sedangkan terakhir kali Spurs menang lawan Chelsea di Premier League sendiri nih, itu tahun 2018, Pak. Masa Jadi, sih? Selama itu? iya, 4 tahun yang lalu, udah lama banget. Itu presiden kita belum Jokowi kayaknya, Ya, tapi udah ya kayaknya. yakin lu? Yakin, gitu. Nah, kalau head to head, 5 pertandingan terakhir, Spurs itu kalah terus lawan Chelsea. Parahnya lagi nih, Ja. Hmm. Terakhir Nah. kali Spurs bisa membobol gawang Chelsea itu tahu nggak tahun berapa? Ngebobol loh ini, bukan menang. Hah? 2021. Nah, salah. Lebih lama lagi. Tanggal 29 Masa September sih? 2020. Gue kasih efek dulu. Enggak, Jadi itu kayak karena gitu. pandemi Itu nggak enak. Karena pandemi nggak jauh enak. Iya jauh kan? bro, superior. 6 pertemuan terakhir dengan Spurs, dengan 6 pertandingan terakhir, pertemuan terakhir itu Spurs bahkan tidak bisa ngebobol gawang Chelsea. Jadi gue pengen nanya aja nih, walaupun gue sedikit agak harap-harap cemas sama Tuchel, Eh, sebenarnya apa sih alasan bagi lu kenapa lu bisa dukung Spurs ya, minggu nanti? ya menurut gua apa yang lu omongin walaupun bener dan gua nggak yakin itu bener ya tadi yang apa yang lu omongin, tapi tapi menurut gua itu cuma statistik. Ya, itu cuma statistik. Bukan gua bilang statistik itu nggak penting kayak tetangga sebelah gitu ya. Cuman kan kalau lu lihat saat ini Spurs, pemain sama pelatihnya udah jelas beda, Bro. Ya, Hmm. pemain-pemainnya sama pelatih udah jelas beda. Memang gue akuin waktu itu Spurs kan sempat ancur-ancuran banget zamannya Pochettino ya. Kemudian masuk ke Mourinho juga nggak membaik. Pas masuk Nuno Espirito Santo itu juga lebih parah lagi gitu ya. Nah, tapi lu lihat sekarang, kalau lu lihat sekarang, lu pasti segen lah sama Spurs sekarang, ya kan? Kehadiran Conte bisa jadi bisa bikin Spurs kemarin akhirnya lolos ke UCL, gitu Ya. kan? Padahal kita tahu di awal-awal kacau kan, gitu. Nah, jadi dan salah satu faktor yang buat gue yakin di game week ini adalah karena persiapan Spurs itu jauh lebih oke, jauh lebih sip daripada Chelsea. Even itu di pre-season dan persiapan perekrutannya juga jauh lebih kayak terencana, Bro. Spurs itu mau guide ini tuh terencana. Kalau Chelsea kan ya sorry to say ya, kayaknya ada uang gue mau beli ini. Gue punya uang gue beli itu gitu ya. Ya kalau lu lihat kemarin kan ya oke lah Sterling, Koulibaly ya kan, Cucurella, berapa Yoi. harganya? Iya, Berapa iya, iya. harganya gitu kan. Kemarin kalau lu lihat di game week 1
karena itu gue di FPL takut tuh masang Thiago Silva ya kan. Lu Iya. lihat lawan Everton, mainnya bagus gak sih? Menurut gue ya, gue yang bukan mendukung Chelsea bilang ya yang netral lah ya, gue bilang biasa banget gitu dan beruntung aja menang lewat penalti. So menurut gue di game week kali ini bakal seru dan Spurs pasti ngasih perlawanan bro, nggak semudah statistik lu tadi. Kalau ngomongin game week 1 ya, kalau ngomongin game week 1, Spurs kemarin menang 4-1 ngelawan tim Soton, bener nggak? Yes. Lu tau lah, Betul. Soton itu juga bukan tim yang gede-gede banget juga, biasa. Dan Spurs main di kandang, bener ya? Spurs main di kandang. Soton, tipikal permainan Soton itu bermain open, beda sama tim-tim kecil. Itu sebenarnya istimewanya Soton ya. Dia tim yang tidak besar, juga mungkin ya tim papan tengah lah ya, tapi berani bermain terbuka. Nggak heran lah kalau misalnya tim kantor kayak Spurs ini kan ala-ala Italiano, ala Conte ini kan juga bisa menang, dapat banyak peluang lah, banyak. Iya, bener kan? Tim-tim kantor lah kayak gitu. Nah, justru di partai-partai big match kayak lawan Chelsea besok, dia akan menjalani ujian ujian yang sebenarnya lah kayak gitu. Karena Chelsea bukan tim yang bermain sangat terbuka seperti City atau Liverpool juga, cuma nggak terlalu tertutup juga. Nah, gua akan ragu gimana caranya Spurs dapat peluang-peluang yang mereka dapetin ketika mereka melawan Soton. Itu dari pola permainan. Nah, kalau dari materi pemain juga nih, dari materi pemain, jujurlah kalau kita mau compare, ini memang di atas kertas lebih bagus pemain-pemain Chelsea. Kayak gitu. Iya kan? Apa kabar Timo Werner? Udah pulang Iya, kampung? makanya di atas kertas materi pemainnya itu lebih bagus. Kalau masalah potensinya belum ini, itu mah masalahnya Tuchel kayak gitu. Ya kalau gue sendiri sih lebih percaya form dan persiapan ya, gitu ya. Karena kita tahu pre-season-nya Chelsea nggak banget gitu ya, sempat dibantai Arsenal juga 4-1. Kemudian banyak gangguan lah dari sisi pemain. Ya kan, ada dramanya Lukaku, Alonso, Werner, belum lagi yang cabut Koulibaly segala macam gitu. Banyak masalah internal sih, Bangga menurut gua dan pergantian owner, jajaran petinggi klub dan Chelsea kalau lihat memes-nya kan rejected by every players, ya kan? Iya, Itu sarkas iya, banget kan gitu ya. Jadi iya. banyak ditolak. Jadi terkesan pembelian Chelsea juga jadi panic buying dan sebenarnya jangan-jangan ini nggak fit juga ke skemanya Tuchel. Kalau lu lihat Cucurella agak bagus kemarin ya mungkin sesaat sih menurut gua. Nah, jangan lupa juga bro, 3-4-3-nya Tuchel itu udah mulai menurut gue udah mulai usang nih. Udah mulai nggak jalan, agak bahaya kalau dipaksain terus. Ya, jadi menurut gue besok akan jadi partai yang imbang menurut gue, yang berimbang dan ya gue hanya bisa mendoakan good luck sih buat Chelsea. Ya, lu lihat Kulusevski lagi on fire. Son sama Kane belum mengeluarkan tajinya. Wah, ini nih di partai-partai kayak gini, bro. Itu dia masalahnya. Kenapa yang justru mencetak gol di Hotspur bukan penyerang-penyerang andalannya. Itu dia, ya kan? Ini berarti memang ada masalah. 4-1 itu Son Golden Boots musim lalu dan Harry Kane itu nggak nyetak gol sama sekali. Malah pemain yang bukan pemain inti lah. Siapa sih yang nyetak gol kemarin di Spurs? Sosenyon siapa? Yang kayak gitu. Jangan-jangan teman-teman set piece banyak yang keprank sama Harry Kane ya di FPL ya. Iya, ya yang paling keprank ya sama Arsenal lah ya, sama Jesus ya. Kayak gitu walaupun Arsenalnya menang. Nah, cuma Chelsea itu kalau tadi balik lagi, kalau materi pemain dia lebih berkualitas dan dia lebih punya mental juara kalau ngomongin juara ya, ketika melawan tim yang gede lah. Gue tahu mungkin musim lalu Hotspur adalah salah satu dari sedikit tim yang bisa ngalahin City, bener kan? Tapi Chelsea itu tim juara,
ya kan? Musim lalu dia ada juaranya, sedangkan Spurs musim lalu tuh nggak dapat trofi dan lemarinya juga masih kosong. Pernah gue bahas di video gua yang kontroversial kemarin kan, itu lemari itu masih kosong. Benchnya juga lebih dalam kalau gue pikir. Dan jika seandainya terjadi situasi deadlock atau bahkan tertinggal, jadi pemain penggantinya tuh ada cukup dalam. Nah, mainnya juga di Stamford Bridge, angker juga kan. Jadi kalau gue sih yakin tuh Chelsea bisa ngatasinnya Spurs lah. Kecuali kalau kita ngomongin back-backnya Chelsea ini bermain tidak seperti di game week pertama, kayak gitu, bro. Ya, ya boleh aja, boleh aja. Cuma lu lihat nanti permainan cepat dari Spurs ya. Kalau FC Son Ken bisa gak back seniornya Chelsea mengawal itu. Kalau gue cuma nyaranin doang nih buat teman-teman set piecer besok kalau ada yang main FPL, jangan pasang kiper sama back Chelsea deh, ya kan? Tapi Kalau gua udah beli Kulusevski sih, Bro. Udah beli apa? Kulusevski, Bro. Udah Udah beli udah beli Kulusevski. Kulusevski. Yang gua buang tapi bukan Chelsea ya kan, yang gua buang itu Luis Diaz. Tengahnya. Ya udah kita lihat aja nanti partainya, Bro ya. Kalau Yoi. gua tetap Wah, tetap ngejagoin Spurs di game week ini. Oke, thank you. Oke, thank you, Bro. Siap.